Selamat siang Bapak Jimmy selaku dosen mata kuliah Pancasila yang saya hormati beserta teman-teman kelas B sekalian. Dalam waktu kurang lebih 30 menit ke depan, saya sekelompok akan menjelaskan kepada Bapak dan teman-teman 8 pokok bahasan yang kami bawakan pada kesempatan kali ini. Saya, Rizky Ananda Ragil, menjadi presentator pertama dan menjelaskan tentang apa itu pengertian pendidikan Pancasila dan apa inti dari pendidikan Pancasila tersebut di masa yang akan datang. Pendidikan Pancasila merupakan bentuk kajian yang terstruktur dan sistematik tentang fenomena hidup bangsa dan negara Indonesia sebagai ruang publik. Pendidikan Pancasila mengajak mahasiswa untuk menilai realita kehidupan bermasyarakat berdasarkan panduan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai tersebut mengartikan tentang bagaimana manusia Indonesia menempatkan dirinya ke dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Pendidikan Pancasila ini dapat ditanamkan kepada setiap mahasiswa, yakni dengan melakukan pengelolaan pembelajaran, penguasaan kelas, dan dengan menggunakan cara atau bahasa menyampaikan materi yang mudah dipahami dan lain sebagainya. Selanjutnya, Pancasila sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Pancasila mengandung nilai dan norma yang harus diterima dan dijadikan teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Di masa yang akan datang, setiap pengembangan iptek haruslah menjadikan Pancasila sebagai dasar pedoman untuk pengembangannya. Sebagai warga negara, pendidikan Pancasila dibutuhkan untuk mengenal dan memahami nilai-nilai yang terkandung serta menjadikannya pedoman dalam berkehidupan di dalam masyarakat. Ketika di masa depan, di mana teknologi sudah berkembang pesat, apalagi pemikiran-pemikiran serta ideologi baru bermunculan, dibutuhkan adanya pendidikan Pancasila agar generasi tetap pada jalur yang seharusnya. Bahkan, pada zaman sekarang, tak jarang orang menilai pendidikan Pancasila tak relevan dengan tujuan hidup atau pekerjaannya. Pendidikan Pancasila ini perlu fleksibel dan mampu masuk ke setiap sendi masyarakat, dapat melalui sosialisasi atau bahkan penanaman nilai-nilai pendidikan Pancasila sejak dini dan terus dikembangkan. Tanpa adanya pendidikan Pancasila, negara seakan kehilangan jati diri dan tujuan yang sudah ditetapkan sejak lama. Pendidikan Pancasila perlu dimulai sedini mungkin, agar di masa depan di mana generasi pemimpin bangsa sudah digantikan oleh generasi baru, bangsa tetap bisa menganut Pancasila dan tetap dalam koridor yang seharusnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah dari Pancasila. Berbicara mengenai sejarah dari Pancasila, kita bisa mengawalinya dengan cerita BPUPKI. Seperti yang kita ketahui, dalam proses persiapan kemerdekaan Indonesia, Jepang itu membentuk suatu kelompok yang bernamakan BPUPKI, tepatnya pada 29 April 1945. Pada saat itu, diketuai oleh Dr. Anjiman Widyoningrat dan beranggotakan 60 orang. Nah, pada sidang pertamanya yang dilakukan oleh BPUPKI, terbitlah 3 rumusan yang dicetuskan oleh 3 tokoh utama, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Supomo. Nah, setelah melewati berbagai diskusi panjang, pada akhirnya jatuhlah pilihan pada rumusan yang dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, yang sekarang kita kenal dengan Pancasila. Namun, pada saat itu, Pancasila tidak langsung disahkan. Nah, saat itu dibentuklah Panitia 9, yang tugasnya adalah untuk menyempurnakan asas dan dasar negara yang telah dirumuskan sebelumnya. Hingga pada akhirnya, Panitia 9 ini berhasil merumuskan sebuah dasar negara yang pada saat itu juga disebut dengan Piagam Jakarta. Ternyata sejarah dari Pancasila tidak berhenti sampai situ saja. Nah, setelah mengalami kemerdekaannya, Indonesia tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, datanglah perwakilan dari Indonesia bagian timur yang merasa keberatan dengan sila pertama Pancasila dan berkeinginan untuk merubah dari sila itu. Karena dirasa keberatan, dilakukanlah perundingan dari berbagai pihak. Nah, setelah melalui perundingan panjang dan akhirnya mencapai suatu keputusan, diubahlah sila pertama yang dulunya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban memeluk syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa seperti yang kita ketahui sekarang. Setelah melewati peristiwa seperti itu tadi, akhirnya dilakukanlah diskusi untuk mempersiapkan hal-hal yang sekiranya diperlukan untuk memenuhi syarat terbentuknya suatu negara. Nah, apa saja sih yang dipersiapkan bangsa Indonesia pada saat itu untuk mempersiapkan syarat sebagai terbentuknya suatu negara? Yang pertama adalah mengesahkan UUD 1945 itu sebagai dasar konstitusi negara.
Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Dan yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang tugasnya adalah membantu tugas dari Presiden dan Wakil Presiden sampai pada akhirnya nanti dibentuklah MPR dan DPR. Masih berbicara mengenai sejarah dari Pancasila, ternyata nilai-nilai dari Pancasila pada masa Orde Baru dan Reformasi tidak hilang. Justru nilai-nilai dari Pancasila ini dibangkitkan kembali, seperti pada pemerintahan Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, dan Presiden keempat kita yaitu Presiden Abdurrahman Wahid. Mereka menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam program kerjanya. Contohnya seperti program kerja yang diterapkan oleh Presiden Soeharto pada saat itu, beliau menetapkan bahwa pendidikan Pancasila itu wajib diajarkan pada setiap jenjang di Indonesia, setiap jenjang pendidikan di Indonesia. Sementara dengan Presiden B.J. Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid, beliau sama-sama memiliki program kerja yang bisa dibilang hampir mirip, yaitu mereka menerapkan nilai Pancasila dalam program kerjanya dengan menghilangkan diskriminasi terhadap hak rakyat Tionghoa yang ada di Indonesia. Setelah berbicara mengenai sejarah dari Pancasila, sekarang saya akan membahas mengenai sejarah pemberontakan Pancasila. Ternyata sepanjang sejarah Indonesia, Pancasila itu mengalami berbagai pemberontakan. Contohnya, ada pemberontakan PKI di Madiun yang diprakarsai oleh Musso. Musso ini berkeinginan untuk membangun negara komunis di Indonesia karena ia tidak sepakat dengan paham yang dianut oleh Indonesia, yang mana Indonesia menjadikan dasar negaranya itu Pancasila. Yang kedua, adanya pemberontakan dari Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII. Nah, pemberontakan ini muncul karena adanya ketidakpuasan atau kekecewaan atas pemerintahan Presiden Soekarno pada saat itu. Lalu yang ketiga, ada pemberontakan dari OPM atau Organisasi Papua Merdeka, ada juga pemberontakan dari RMS atau Republik Maluku Selatan. Nah, ternyata ada lagi satu pemberontakan yang mana pemberontakan ini masih lanjutan dari pemberontakan yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu adalah pemberontakan G30 SPKI. Pemberontakan ini adalah lanjutan dari pemberontakan PKI di Madiun yang mana diprakarsai oleh Musso, yang intinya adalah sekelompok orang ini berkeinginan untuk mengubah paham Indonesia menjadi paham komunis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penerapan Pancasila sebagai dasar negara di kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam pembukaan UUD 1945, merupakan kerangka keyakinan yang bersifat normatif serta konstitutif, sehingga Pancasila itu merupakan cita hukum negara Indonesia dalam fungsi regulatif maupun konstitutif. Pancasila merupakan ideologi negara dan bangsa Indonesia. Keberadaan Pancasila itu sangatlah penting karena Pancasila merupakan falsafah negara dan juga cita negara yang berfungsi sebagai common platforms atau kesesamaan antar sama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara. Maka dari itu, Pancasila sangatlah penting diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita bisa lihat contoh-contoh penerapan Pancasila seperti ini. Yang pertama tuh ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapan Pancasilanya seperti berteman baik dengan teman yang berbeda agama, tidak mendiskriminasi orang lain, saling menghormati kebebasan terhadap tempat ibadah agama orang lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya melindungi hak asasi manusia, saling menghormati orang lain dan tidak bertindak semena-mena terhadap orang lain. Yang ketiga itu persatuan Indonesia, contohnya kayak menjaga nama baik Indonesia dan bangsa Indonesia, serta hidup bergotong royong. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, contohnya itu mengutamakan musyawarah dalam mengambil suatu keputusan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu contohnya mensejahterakan masyarakat dan menjunjung tinggi toleransi dan juga kejujuran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penerapan konsep Pancasila di dalam ranah politik. Pancasila, seperti yang tadi saya bilang, merupakan landasan negara yang bersifat konstitutif. Nah, maka Pancasila itu memiliki makna sebagai landasan atau pondasi dari bangsa Indonesia yang dicantum di dalam kelima silanya itu. Sila tersebut telah dirancang dan disesuaikan agar bisa merangkul seluruh keberagaman yang ada di lapisan masyarakat Indonesia.
Nah, terutama dalam ranah politik ini, Pancasila sangatlah penting karena merupakan titik awal sebagai landasan dalam pembangunan politik dalam kehidupan ketatanegaraan. Seperti yang dicantumkan dalam sila keempat, yaitu kita harus mengambil keputusan secara musyawarah yang mufakat. Bangsa Indonesia harus bisa mengikuti dalam kehidupan politik ini tidak hanya sebagai objek politik, tapi sebagai subjek politik juga. Karena Indonesia ini merupakan negara demokrasi di mana semuanya adalah oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai penguatan Pancasila sebagai dasar negara di kalangan masyarakat. Indonesia memiliki dasar negara yang telah dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dasar negara ini haruslah kita pahami dan kita terapkan sehingga segala ancaman baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri dapat kita hadapi dengan bijak. Oleh karena itu, kita perlu untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara bagi bangsa Indonesia. Upaya-upaya ini dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, kita harus menerima Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Lalu kita juga harus memahami makna, nilai, serta kedudukan dari Pancasila itu sendiri, dan kita harus bisa untuk mempertahankannya. Lalu selain itu kita juga harus kuat dalam menolak segala bentuk gerakan radikalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, menetapkan Pancasila di dalam kehidupan kita, dan tetap setia terhadap bangsa Indonesia agar kita dapat bersatu dalam menghadapi ancaman serta tantangan yang dapat meruntuhkan persatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah materi mengenai penyimpangan terhadap kelima sila di dalam Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Yang pertama adalah penyimpangan pada sila pertama, di mana dapat kita ketahui bahwa sila pertama telah berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dari sila tersebut dapat menunjukkan adanya pengakuan dan juga keyakinan atas adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Namun, masih banyak terjadi penyimpangan di dalam menerapkan sila tersebut, seperti halnya pada perusakan tempat-tempat beribadah, kurangnya sikap toleransi, dan munculnya gerakan radikalisme, seperti contohnya pada konflik Poso yang melibatkan kelompok Muslim dan Kristen. Lalu penyimpangan pada sila kedua seperti adanya kasus perbudakan, kasus bullying, dan juga ketidakadilan pada masyarakat kecil. Padahal di dalam Pancasila kita telah mengakui adanya nilai kemanusiaan bagi bangsa Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab semakin jauh dari kata terwujud apabila kita melihat fakta-fakta yang terjadi di dalam masyarakat. Masih banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah mencerminkan adanya perlakuan yang tidak semestinya terhadap harkat dan martabat. Sedangkan pada sila ketiga yang telah mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keberadaan yang ada demi persatuan bangsa Indonesia, hal ini juga masih terdapat adanya penyimpangan seperti pada perang antar suku, tawuran antar pelajar, serta munculnya aliran atau ideologi baru yang dapat menyesatkan. Contoh dari kasus penyimpangan pada sila ketiga ini adalah seperti adanya organisasi Papua Merdeka pada tahun 1965 sebagai gerakan nasionalis yang ingin mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari pemerintah Indonesia. Selanjutnya, penyimpangan pada sila keempat di kehidupan bermasyarakat, seperti masih adanya pembatasan dalam mengeluarkan pendapat atau bahkan memboikotnya. Contohnya dapat kita lihat dari hasil-hasil rapat ataupun berbagai pertemuan para elit politik di mana kebanyakan tidak menghasilkan sesuatu yang secara konkret memihak rakyat. Lalu yang kelima, penyimpangan pada sila kelima seperti adanya diskriminasi pada golongan tertentu yang dapat menimbulkan adanya ketimpangan sosial, seperti pada bidang pendidikan ataupun pelayanan kesehatan. Kondisi Indonesia masih jauh dari kata sejahtera. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa macam indikator, misalnya masih banyaknya rakyat miskin di beberapa daerah di seluruh Indonesia.
Berdasarkan materi yang sudah disampaikan oleh anggota HG5, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya nilai-nilai Pancasila telah menjadi dasar negara sebagai ideologi bagi negara Indonesia dalam berperilaku dan juga berakhlak yang baik di dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu untuk memahami dan menerapkan kelima sila tersebut di dalam diri kita sendiri sedini mungkin. Hal ini juga harus kita ajarkan kepada generasi penerus bangsa agar kita dapat bisa bersama-sama membangun negara yang kuat dan bijak dalam menghadapi ancaman serta tantangan yang dapat meruntuhkan ideologi bangsa hingga dapat menghilangkan persatuan dan rasa solidaritas antar sesama bangsa Indonesia dengan sikap nasionalisme dan cinta tanah air. Sekian presentasi dari kelompok HG5, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun ucapan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya.